Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045, sebuah visi yang berkonsep orkestrasi pembangunan digital jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, melalui pendekatan pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Indonesia memiliki berbagai peta jalan dan master plan bidang digital yang diinisiasi oleh berbagai institusi. Namun belum ada aksi nyata yang mengorkestrasikan dan menyinergikan peta jalan tersebut dalam satu kesatuan bersama. Dan dalam rangka menyinergikan dan mengorkestrasikan peta jalan tersebut, Kementerian Kominfo sebagai inisiator bekerja sama dengan berbagai kementerian meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045. Salah satu visi yang dibawa adalah menjadikan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat kelima di dunia melalui bidang digital. Visi Indonesia Digital merupakan konsep perencanaan bidang digital dalam jangka panjang. Dalam prosesnya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan perspektif sektoral dan kewilayahan. Visi Indonesia Digital disusun untuk menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta mengenai visi dan strategi nasional di bidang digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan penyusunan Visi Indonesia Digital 2045, Kementerian Kominfo bersinergi dengan lebih dari 50 institusi, mulai dari kementerian lembaga, asosiasi, akademisi, hingga privat. Langkah selanjutnya adalah bagaimana rencana implementasinya dapat dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Saya berharap VID 2045 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membuat sekaligus mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk dapat mewujudkan dan mensukseskan transformasi digital Indonesia. Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai adaptasi digital menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku e-commerce dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen. Aturan tersebut berisi tentang pengembangan ekosistem perdagangan digital yang sehat, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh prinsip kesetaraan dari pemerintah. Memang secara bertahap ASEAN itu nanti paperless, Pak. Semua akan digital gitu. Termasuk kepabean, apalagi kita sudah punya standar perdagangan jasa maupun barang itu sudah standar yang sama. Misalnya jasa dokter, arsitek, barang itu sudah sama. Sehingga nanti secara bertahap ASEAN itu akan paling maju mungkin digitalnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan pandangan terkait kondisi ekonomi Indonesia dan strategi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Menko menilai pentingnya kompetensi sumber daya manusia yang memiliki literasi digital mampu menjadi kontribusi utama dalam penguatan perekonomian nasional guna mendukung Indonesia menjadi negara maju. Dalam acara peluncuran Visi Indonesia Digital 2045, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia yang memiliki literasi digital guna mewujudkan tercapainya Visi Indonesia Digital 2045. Menurutnya, kebutuhan talenta digital nasional harus dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga tidak di-outsourcing dari luar negeri. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan SDM tanah air yang memiliki kompetensi di bidang digital, pemerintah telah menjalankan inisiasi kemitraan dengan sejumlah lembaga pendidikan seperti Monash University dan Apple Developer Academy. Selain itu, pemerintah juga telah menginisiasi berbagai program digital, yang diantaranya yakni pembangunan kawasan ekonomi khusus digital di Nongsa, Batam, dan kawasan ekonomi khusus pendidikan di Balang. Kemudian kita sudah mulai dengan Apple Academy, sudah punya 2.000 lulusan. Hasilnya jelas, Mandiri, Livin, dan yang lain itu semua lulusan Apple Academy. Dan itu seluruhnya mereka yang bisa bekerja di dalam iOS. Jadi kita meng-create suatu entrepreneurs. Demikian pula untuk IBM, mereka membuat dengan kampus Merdeka Hybrid Cloud Academy. Kita sedang bangun kawasan ekonomi khusus untuk digital di Nongsa, di Batam, dan Johor tidak mau kalah. Kemarin mereka taken dengan MOU dengan Singapura, jangan semua kasih Indonesia, mereka mau bangun juga di Johor. Makanya kita harus cepat
dan kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain yang suka meng-copycat apa yang dilakukan Indonesia dan yang juga tidak senang Indonesia tumbuh menjadi sebuah negara yang maju, terdepan, dan kita harus kerja keras. Pemirsa, tahun 2023 nilai ekonomi digital tercatat mencapai 82 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 8% year on year. Melihat hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong generasi muda Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital secara maksimal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam peluncuran Visi Indonesia Digital 2045 mendorong generasi muda Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital secara maksimal. Menurut Sandiaga, ekonomi digital menjadi harapan dan kekuatan baru untuk perekonomian nasional di mana pada tahun 2023 nilai ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai 82 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 8% year on year. Sandiaga menambahkan kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia berasal dari transaksi pada platform e-commerce. Prediksi pasar dunia dan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar, menurut Menparekraf merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh generasi muda. Melihat prediksi pasar dunia, potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar, dan ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, terutama oleh generasi muda, dan tentu saja untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia secara maksimal, Gen Z perlu mengembangkan karakter kepemimpinan yang kuat, yaitu adaptabilitas, kreativitas, collaborations, communications, digital literacy. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045 dalam rangka upaya mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya, target Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat kelima di dunia. Menparekraf Sandiaga berharap dengan diluncurkannya Visi Indonesia Digital 2045 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, guna meningkatkan kapasitasnya menjadi sumber daya yang berintegritas unggul dan berdaya saing. Saya berharap ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan seluruh peserta yang hadir, khususnya generasi muda, dalam meningkatkan kapasitasnya menjadi sumber daya yang berintegritas, unggul, dan berdaya saing. Ketika informasi lainnya, pemirsa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kesulitan adaptasi menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi para aparatur sipil negara. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Appreciation Day ASN Culture Festival 2023. Dalam sambutannya di acara Appreciation Day ASN Culture Festival 2023, Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengaku bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi para ASN adalah kesulitan adaptasi, terutama para ASN senior. Berdasarkan data Indeks Implementasi Berakhlak Nasional 2022, Anas mengatakan bahwa adaptif menjadi indeks berakhlak dengan persentase terendah, dengan masuk kategori C atau tidak sehat dengan nilai 38,9%. Meski tidak semua, para ASN senior dinilai Azwar masih terjebak dengan masa lalu dan kerap mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kementerian. Oleh karena itulah indeks adaptif cukup rendah karena implementasinya rendah. Menurutnya, kondisi yang tidak sehat ini perlu dibenahi, apalagi sektor tersebut sangat penting dalam mendorong transformasi. Menpan RB kemudian berharap akan ada budaya baru bagi ASN ke depannya. Kita senang karena Indonesia akan memasuki babak baru. Jadi ini tidak terasa. Bagi yang jadul nggak terasa ini. Apa ini GovTech? Ya sudah. Padahal ini milestone baru yang ini tidak akan terulang kembali dalam puluhan tahun ke depan, yaitu titik di mana kita memasuki tahap yang disebut dengan government technology. Pada acara Appreciation Day ASN Culture Festival 2023, Menteri Pan-RB juga menyerahkan apresiasi atas hasil survei Indeks Berakhlak pada tahun 2023 kepada instansi pemerintah dengan kategori The Biggest Improvement dan The Highest Score dari survei Indeks Berakhlak. Selain itu, Menteri Anas juga memberikan penghargaan bagi 7 instansi pemerintah top exhibitor yang berpartisipasi dalam ASN Culture Festival 2023. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vananda, menyampaikan pihaknya telah melakukan penghentian transaksi kepada mereka yang terindikasi melakukan penyelewengan dana. Hal ini dilakukan guna mengamankan hasil tindak pidana pencucian uang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2023 telah menghentikan transaksi pada 1.914 rekening keuangan dengan nilai rekeningnya mencapai 530,23 miliar rupiah yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan terorisme di Indonesia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana dalam kegiatan diseminasi Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara mengatakan bahwa penghentian transaksi tersebut diperlukan untuk mengamankan hasil tindak pidana pencucian uang agar tidak disalahgunakan. Ia juga mengatakan pengamanan dan penyelamatan aset hasil tindak pidana menunjukkan proses yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedepannya, PPATK juga akan melanjutkan penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, narkotika, kejahatan lingkungan, dan investasi lingkungan. Optimalisasi kewenangan PPATK ini pun tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT sebagai penggerak termasuk pencegahan money politik yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi tahun 2024 yang saat ini tengah berlangsung. Dalam proses analisis kita sudah mulai menghentikan transaksi ya. Dalam proses analisis sesuai dengan undang-undangnya kita ikuti, kita sudah mulai menghentikan transaksi karena keterbatasan waktu 5 plus 15 hari, kita hanya bisa menghentikan dalam waktu 20 hari. Lalu berikutnya kita serahkan kepada teman-teman penyidik. Sebelumnya sebenarnya sudah bisa digunakan eksekusi dengan menggunakan kewenangan pasal 26 dari teman-teman pihak pelapor. Kenapa perlu kita lakukan seperti ini? Success story dari apa yang kita lakukan kebijakan ini adalah kasus Lukas NMB. Bisa dibayangkan kasus Lukas NMB kalau kita tidak hentikan, kita tidak bisa tahu di mana dia sebenarnya memiliki harta kekayaan. Lalu bergulir kasus BEC, lalu bergulir kasus judi online, lalu bergulir kasus narkotika, lalu bergulir kasus korupsi, semuanya. Dan sekarang sudah ribuan rekening kita hentikan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog hadapi pemilu 2024, mitigasi Indonesia hadapi resesi 2023. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.